Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna as-sidqa fil 'ubudiyyah. Allahumma arzuqna as-sidqa fil 'ubudiyyah. Allahumma arzuqna as-sidqa fil 'ubudiyyah wal ikhlas fil 'amal. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamin khalidah. Bi tahiyyati ahli al-jannah, bi tahiyyati min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam, ala khair khalqik sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in fi kulli hinin wa lahzatin bi'adadin kulli ma'lumin lah. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Amin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak pujian, dengan selama-lama pujian, dengan pujian yang dia ucapkan untuk dirinya sendiri, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi bukan dengan pemahaman kita. Jadi pas kita setelah sholat, misalnya kan kita disunahkan baca alhamdulillah 33. Dalam pikiran kita ucapkan alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah, tapi bukan yang dimaksud oleh pikiran kita, bukan yang dimaksud oleh pemahaman kita, tetapi kita kembalikan dengan maksud yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, kalau misalnya begitu, coba nanti rasakan bedanya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah aja, dari cepat sampai misalnya, nggak tahu pikiran kemana, dengan coba dihayati, coba direnungi, dipikirkan bahwa alhamdulillah itu bukan pemahaman kita, tapi pemahaman Allah. Nanti rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah guru yang terbaik. Beliau mengajarkan kita Al-Quran. Alhamdulillah, Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau dan beliau mengajarkannya. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali sudah beliau sampaikan kepada kita. Hanya saja kita apa tahu apa enggak, mau enggak belajar. Apalagi kita banyak dikasih oleh Allah nikmat. Ya salah satunya adalah
Kita dikasih guru-guru yang benar, yang ngajarin kita bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan benar, bagaimana menjaganya sampai kita masuk ke dalam yang lahat, sampai didatangi oleh kematian, sampai didatangi oleh keyakinan. Mereka mengajarkan kepada kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengajarkan kepada kita apa-apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru mereka, sehingga sampai kepada kita. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita doakan guru-guru kita semuanya, khususnya yang mengajarkan Al-Qur'an. Bagaimana cara kita menghafalkan Al-Qur'an? Ustaz Abdul Rahim, Kiai Haji Abdul Rahim mengajarkan kita bagaimana menghafalkan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an itu dibaca dalam sholat. Bagaimana kita menjadi ahlul Quran yang jujur, dimanapun kita berada harus selalu dibaca. Ada guru kita Syekh Bilal mengajarkan kita bagaimana cara melafalkan Al-Quran itu dengan benar, yang sesuai dengan sanad yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Ada juga guru kita, guru rohani kita, guru ruh kita, bapak ruh kita, Buya Is, Datuk Siri Marajo, ada Buya Anis. Ada juga guru-guru kita yang kitabnya kita baca. Ada Imam An-Nawawi, ada Imam Al-Ghazali, ada banyak, Imam Al-Qusairi. Banyak sekali. Nah, kita doakan mereka semua agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Apa yang sudah mereka ajarkan kepada kita mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Dan mudah-mudahan tidak cuma sekedar faham, tetapi kita dapat mengamalkannya. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk umat manusia, untuk masyarakat umum, untuk umat Islam kita ajarkan. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan kita doakan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan jangan sampai su'ul khotimah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah, agar niatnya terjaga, agar selalu rendah hati sehingga terus-terusan berada dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, dalam keberkahan-keberkahan. Baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, anak keturunannya, murid-muridnya, semuanya. Kalau yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Dijauhkan agar jangan sampai kuburnya itu menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan juga, mengizinkan kepada kita untuk agar apa yang sudah Allah ajarkan kepada mereka semua itu bermanfaat bagi kita. Menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita. Menjadi pelita bagi kita dikala kita sedang gelap gulita hatinya itu. Sedang gundah gulana, sedang resah, banyak masalah. Nah, mudah-mudahan keberkahan-keberkahan mereka, doa-doa mereka selalu menyertai kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahu ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan bahasan kita Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masih dalam bahasan tentang adab-adab guru ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang mengajar Al-Quran dan mengutamakannya dibanding aktivitas-aktivitas dunia lainnya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa seorang guru itu sepatutnya mencintai murid-muridnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau misalnya ada dua orang yang saling mencintai karena Allah,
Siapa yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah? Yang cintanya yang paling besar. Misal Adnan sama Zaki saling mencintai karena Allah. Nah, dicek cinta siapa yang lebih besar? Apa cinta Zaki ke Adnan atau cinta Adnan ke Zaki? Siapa yang ngeceknya? Ya Allah, bukan kita. Itulah yang kedudukannya paling tinggi. Sehingga menjadi tidak relevan, tidak penting bagi kita apakah orang itu mencintai kita apa tidak. Yang penting kita mencintai dia karena Allah. Yang penting cinta kita ke dia besar karena Allah. Kenapa? Karena dengan begitu karena dengan begitu Allah akan mencintai kita, derajat kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saling mencintai. Bagaimana lagi kalau misalnya yang satu benci, yang satu cinta? Jelas sampai sini? Nah, sehingga kita tidak akan lagi terombang-ambing oleh perasaan yang tidak jelas. Misal Oja ada murid, wah yang murid yang ini kayaknya benci sama aneh. Akhirnya sakit hatinya itu. Akhirnya menjadi galau. Kalau gitu berarti masih ababil juga kalau gitu. Ababil. Nah, itu tidak lagi kita lakukan. Kenapa? Karena bagi kita sudah tidak penting lagi apakah orang itu mencintai kita apa enggak. Ada murid misalnya, kalau ketemu di jalan enggak negor, wah kepalanya begini, kalau perlu begini gitu. Sakit hati kita itu kalau misalnya kita menyandarkan bahagia atau sakit itu kepada penghormatan murid kepada kita. Tapi kalau misalnya kita mensandarkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seberapa tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita perhatikan adalah apa? Apa yang kita perhatiin? Cinta kita kepada orang tersebut. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas ya. Nah, inilah hakikat yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Dan ini harus kita pakai untuk segalanya. Ke orang tua, apalagi orang tua. Apa? Belum? Istri. Belum juga nikah udah ngurut istri. Ya, ke istri ya, ke anak, ke tetangga, ke semua. Nah, sehingga kita tidak mudah untuk seperti Bitcoin turun naiknya. Luar biasa itu. Perasaannya bahagia tiba-tiba melihat ada orang yang sama dia itu seperti yang sombong atau seperti yang cuek begitu, buang muka, saking banyaknya mukanya mungkin dibuang-buang kali. Maka kita tidak sakit hati lagi. Nah, akhirnya kita memiliki karakter yang kuat, karakter yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu, yang dicintai oleh para kekasih Allah. Hidup kita enak nanti itu. Jelas sampai sini? Apalagi sama murid juga begitu. Ini murid kalau misalnya dikasih tahu merengut-rengut misalnya, baut mukanya dilipat 1000 mukanya misalnya. Pas nasihatin itu, nggak dengar. Maka kita nggak sakit hati. Kenapa? Karena yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mencintai dia. Karena yang kita fokuskan adalah kedudukan di sisi Allah. Allah akan melihat siapa yang cintanya paling besar di antara kedua orang tersebut. Jelas ya? Nah, itu prinsip hidup, catat baik-baik, amalkan, praktekkan. Supaya antum hatinya itu tidak sedikit-sedikit sempit, sedikit-sedikit apa bahasanya zaman sekarang itu? Bad mood itu apa? Apa kalau zaman sekarang ini? Hah? Mudi ya, jangan mudi. Ya. Harus memahami tentang hakikat segala sesuatu itu. Minta kepada Allah agar Allah menjelaskannya. Nah, kemarin kita juga sudah membuka rahasia-rahasia bagaimana agar dada kita ini memancar hikmah-hikmah, memancar ilmu-ilmu.
Tidak susah-susah kita belajar, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk belajar. Ada berapa poinnya kemarin? Ada? Ada 6. Nah, itu diingat-ingat lagi. Ya, dilihat-lihat catatannya. Kalau misalnya kita cerdas, maka kita mendekati Allah pakai bi anwa'il aql, sebagaimana yang diajarkan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajarkan mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekaligus muridnya, sekaligus sahabatnya, yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib, bahwa kalau seandainya manusia mendekati kepada Allah, kepada Kholiknya mereka, itu bi anwa'il bir, dengan berbagai jenis-jenis kebaikan, maka kalau kamu dekatin Allah itu pakai akal. Coba lihat, kalau antum bisa menguasai yang tadi itu, antum mau dicuekin sama orang, mau dikasih muka masam sama orang, nggak akan itu berpengaruh kepada dada antum, nggak akan. Belum? Belum? Jelas nggak? Jelas ya. Tinggal diamalkan ya. Bisa diamalkan? Belum. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ya. Nah, yang 6 itu coba ingat-ingat lagi ya. Apa? Sebutin coba satu-satu. Yang pertama beradab. Terus punya perangai yang diridhoi oleh Allah. Terus melatih diri dengan akhlak-akhlak yang lembut. Terus membiasakan diri. Membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, baik secara lahir maupun batin. Terus melakukan maupun mengatakan sesuatu, dorongannya itu harus dengan niat yang ikhlas, harus dengan jujur, dorongannya itu harus baik, niatnya itu harus baik. Niat apa kemarin? Niat kita bahas. Niat itu dorongan amal. Bukan, kan kita diajarkan oleh ulama-ulama, oleh guru-guru kita, ketika misalnya sholat ragu-ragu, maka kita lafalkan apa? Usolli fardul isya misalnya, 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala misalnya. Sengaja aku niat sholat isya 4 rakaat, ikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dalam hati kita ucapkan itu. Nah, bukan itu yang disebut niat itu, tetapi dorongan kenapa kita melakukan sholat itu. Kalau kita melakukan sholat misalnya karena takut dimarahin oleh guru kita misalnya, nah itulah niatnya itu. Nah, itu bukan husnul niat berarti itu. Kalau kita sholat subuh di masjid misalnya, takut dimarahin sama ibu kita, takut kita sama ibu kita misalnya, soalnya dia pegang anggaran. Wah, kalau misalnya nggak sholat subuh, anggarannya dipotong, takut kita misalnya. Nah, itulah dorongan amalnya itu disebut niat, itu begitu. Yang dimaksud ikhlas itu dorongannya itu karena Allah. Dorongan kenapa kita, alasan kenapa kita melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Terus apa lagi? Nah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas bahwa barang siapa yang berani melakukan maksiat sedangkan dia menduga, dia merasa bahwasanya Allah itu tidak melihat dia, betapa kafirnya orang itu. Ma'akhfara, betapa kafirnya dia itu. Tetapi kalau misalnya dia tahu bahwa Allah melihat dia, tetapi dia masih bermaksiat, maka betapa beraninya orang itu. Betapa beraninya orang itu. Dilihat Allah masih bermaksiat juga. Misal antum waktunya ngaji, tidur, ada gurunya, betapa beraninya. Nah, betapa beraninya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali bahasan kita pada bab selanjutnya. Faslun qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid darain fid dunya wal akhirah. Ta'limul muta'allimina fardhu kifayatin. Apa artinya? Mengajarkan
murid-murid itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah itu? Apa? Apa sakotonya itu? Apa yang jatuhnya itu? Duitnya atau dosanya ya? Nah, kalau misalnya dikerjakan, ada sebuah kewajiban. Kalau misalnya dikerjakan oleh sebagian orang, boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang diduga kalau misalnya beberapa orang tersebut sudah mengamalkan sesuatu, diduga dirasa cukup, maka yang lain tidak berdosa semua. Itu fardu kifayah. Jadi bukan dikerjakan oleh seseorang, sebagian orang yang dirasa kafa yakfi, kifayatan, kafa yakfi artinya cukup. Misal kita kemarin ngurusin jenazah, nggak ada yang mau ngurusin jenazah misalnya, nggak ada yang bisa ngurusin kain kafan misalnya. Ngurusin kain kafan nggak bisa, motong kain kafan. Giliran mau, kalau ditanya mau masuk surga mau. Ngurusin belajar kain kafan nggak mau, belum bisa. Ya mudah-mudahan nanti belajar. Mandikan mayat. Kalau misalnya 1 orang dirasa cukup sudah ngurusin itu, sudah. Kalau misalnya 1 orang belum cukup, ripuh, belum lagi ngangkat sini, ngangkat sana, misalnya ngurusin ini, ngurusin itu, belum nanti ngangkatnya berat. Ya kalau misalnya orangnya itu soleh, diangkat ringan. Tapi kalau banyak dosa, berat juga itu. Nah, maka kalau seorang nggak cukup, 2 orang nggak cukup, masih berdosa semua itu. Yang 2 orang ini nggak berdosa, karena dia sudah bekerja. Yang lain yang berdosa, tambah 1 orang lagi, 3 orang cukup nggak? Belum juga cukup. Masa 3 orang, dia yang ngafanin, dia mandiin, dia ngafanin, dia sholatin, dia nguburin juga, nggak cukup. Belum ngangkatnya, kan jauh makamnya itu kalau zaman sekarang ini. Nggak cukup, akhirnya ditambah lagi, nah sudah cukup. Bagi tugas, ada yang mandiin, ada yang ngafanin, ada yang gali kubur, ada yang nalkin. Kalau nalkin memang nggak termasuk di ini ya, ya intinya memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Nah itu kalau misalnya dirasa cukup maka sudah selesai. Kalau misalnya kita lihat di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau tidak cuma ngurusin jenazah yang disebut fardu kifayah itu, tetapi juga hal-hal yang bersifat umum. Contohnya kata beliau, dokter. Dokter itu, profesi dokter itu fardu kifayah kata Imam Al-Ghazali. Engineer, muhandis. Muhandis itu apa? Tukang insinyur. Engineer. Itu juga fardu kifayah. Kalau misalnya sebagian orang sudah belajar itu dan dirasa cukup, ya sudah, yang lain nggak berdosa. Karena kalau misalnya nggak ada dokter misalnya, kalau ada penyakit akan terjadi banyak kemudaratan. Nah kira-kira begitu. Jelas nggak fardu kifayah itu? Jelas ya? Nah, fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim wa imtana'u kulluhum athimu wa in qama bihi ba'dhum saqatal haraju 'anil baqin wa in tuliba min ahadihim famtana'a fa'adhharul wajhain annahu la ya'tham lakinnahu yukrahu lahu dhalika idza lam yakun lahu 'udhrun. Nah, jadi kalau misalnya satu saja sudah cukup, sudah selesai semua. Tapi kalau misalnya ada banyak yang kalau misalnya satu mengajar sudah cukup, sudah selesai semua. Kalau misalnya ada banyak orang yang dapat mengajarkan, yang lain gak mau ngajar, yang satu ngajar, kalau sudah cukup sudah, gak apa-apa.
Kalau misalnya wa in qama bihi ba'dhum saqatul haraj 'anil baqin. Kalau misalnya sebagian sudah mengajarkan Al-Qur'an itu, ini kan bahasanya bahasan Al-Qur'an, sudah mengajarkan Al-Qur'an, maka tadi kata Oja sakoto. Apa yang sakoto tadi? Athimnya atau adzambunnya itu apa? Dosanya itu yang kemudian akhirnya jatuh atau tidak diberikan ke orang itu dosa tersebut. Wa in tuliba min ahadin famtana, kalau misalnya salah satu di antara mereka itu diminta, famtana, dia nggak mau. Kalau misalnya dia mau dia bisa mengajarkan Al-Qur'an, diminta ngajar dia nggak mau. Fa adharul wajhain, maka ada dua pendapat. Yang pertama annahu la ya'sam, dia nggak berdosa. Nggak apa-apa kalau misalnya sudah dikerjakan oleh sebagian orang, yang lain tidak melakukan itu, ini nggak berdosa kalau sudah cukup. Kalau sudah ta'ayyana alaih, kalau sudah cukup. Kalau misalnya belum, masih berdosa. Tapi kalau sudah cukup, ada orang yang diminta lagi ngajar, dia nggak mau. Kata Imam Nawawi ada dua pendapat. Yang pertama nggak berdosa, tapi lakinnahu yukrahu lahu dzalik, dia dibenci, makruh. Makruh itu artinya apa? Isim apa itu makruh itu? Isim apa? Tahu ya. Isim maf'ul. Jadi dibenci. Maka isim majhul, lakinnahu yukrahu lahu, dibenci dia itu. Yukrahu lahu dzalik idza lam yakun lahu udzur. Kalau dia nggak punya uzur, dia nggak punya alasan yang syar'i, alasan yang dapat menjelaskan, alasan yang dapat membenarkan dia untuk tidak mengajarkan itu. Jelas sampai sini. Nah, maka kenapa ada orang yang tidak mau mengajarkan Al-Qur'an itu, padahal besar sekali itu pahalanya itu. Misal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada di di kitab Ihalumuddin misalnya, kita lihat ya. Mana ya? Bentar. Nah, coba lihat sini. Kata Rasulullah SAW. Rasul ngomong ke Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, siapa tadi yang baca hadis tadi? Rasul sangat mencintai Mu'adz. Aku sangat mencintaimu, hai Mu'adz. Maka aku mengajarkan satu bacaan yang hendaknya kau baca setiap selesai sholat, yang selalu kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita rame-rame a'inna. Nah, ini ke Mu'adz Rasulullah SAW ngomong. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau ada satu orang saja yang dapat hidayah karena melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu, khairun lak minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Kalau satu itu. Makanya orang yang masuk surga terakhir kali dapat berapa kali dunia? 10 kali. Kalau kita 10 orang melalui perantara kita, nah lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Terus kata Rasul juga, man ta'allama baban minan ilmi li'alliman nasa u'tiya thawab 70 siddiqan. Nah, coba lihat. Siapa yang belajar satu bab tentang ilmu, dia belajar itu tujuan dia nanti mau ngajarin manusia, ngajarin orang-orang. Kata Rasulullah SAW, u'tiya thawab 70 siddiqan. Dia akan diberikan thawab balasan 70 orang siddiq. Coba siddiq itu derajatnya setelah siapa? Coba lihat. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Coba lihat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang nanti akan bersama siapa? Bersama orang-orang yang kasih nikmat oleh Allah dari siapa? Para nabi. Yang pertama itu yang paling tinggi. Kedua, siddiqin. Nah, siddiqin kedua itu derajatnya itu.
siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nah, baru yang ketiga itu siapa? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu spesial, nggak dimandiin, masuk surga tanpa hisab. Kalau dia benar, tapi kalau dia karena Allah, nah itu masih kalah sama siddiq. Ini kalau kita belajar, antum nih belajar Al-Quran misalnya, atau kita misalnya belajar mengingat Allah, bagaimana cara kita setiap saat mengingat Allah, berzikir kita. Zikirnya punya silsilah tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tujuan kita nanti mau ngajarin orang juga. Niatnya itu, dorongan dia belajar itu karena nanti mau ngajarin orang juga. Karena saya mendapatkan manfaat daripada apa yang saya pelajari ini. Jaki misalnya belajar Iqra, tujuannya mau ngajarin nanti, ngajarin orang Iqra juga misalnya, ngajarin Al-Quran juga. Dapat pahala 70 orang siddiq. Siapa yang nggak mau di sini? Nah, makanya banyak sekali keutamaan-keutamaan mengajarkan itu. Maka kita jangan sampai malas untuk ngajar itu. Kalau ngajar ditanya dulu, gajinya berapa? Nanya gaji berapa? Itu dapat 70 balas. Ini orang siddiq itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita mau berpikir. Tadi kan pagi kita sempat bahas gimana caranya kita mendapat pekerjaan yang tidak perlu kita hadir, yang nggak perlu banyak waktu, yang nggak perlu banyak tenaga, yang nggak perlu banyak pikiran, yang duitnya banyak. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa nggak, Dan? Nggak tahu. Bisa nggak? Bisa, Ipul? Bisa nggak, Ji? Nggak tahu. Bisa nggak, Faras? Nggak bisa? Nggak tahu. Bisa nggak, Dik? Bisa, insya Allah. Bisa. Caranya gimana? Nah, itulah caranya, cari sendiri. Karena setiap orang itu beda-beda. Tetapi kalau misalnya kita bekerja kepada Allah, menjadi hamba Allah yang benar, yang dicintai oleh Allah, mudah semua urusan itu. Banyak sekali kisah-kisah itu yang sampai sekarang masih terjadi itu. Sampai sekarang masih terjadi itu. Dapat rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Bukan banyaknya, tetapi tidak disangkanya itu. Ada yang banyak dan nggak disangka juga ada. Ada yang tidak begitu banyak tapi tidak disangka. Nah, itulah kalau kita mau ngecek ketakwaan kita itu. Kalau kita sudah bilang nggak bisa, kata Allah, sesungguhnya aku sesuai pada prasangka hamba-Ku. Kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa jadinya. Tapi kalau kita bilang bisa, karena kita yakin kepada Allah itu ala kulli syai'in qadir, nah insya Allah bisa. Ya, makanya kata Imam Nawawi masuk pada paragraf selanjutnya, faslun yustahabbu lil muallimi ay yakuna harisan ala ta'limihim. Sangat disunahkan, sangat dicintai, sesuatu yang sangat baik sekali. Seorang pengajar itu harusnya bersemangat dalam mengajarkan murid-muridnya itu. Dalam pengajarannya itu hendaknya dia bersemangat. Kenapa coba dia bersemangat? Gajinya gede. Gaji yang gede. Coba kalau misalnya antum kerja, satu sepatu untungnya misalnya 30.000. Semangat nggak itu? Yo, semangat apa? Semangat, alhamdulillah. Kalau laku semangat ya 30.000, semangat, alhamdulillah. Apalagi misalnya bosnya sekali laku misalnya 60 picis, wah. Lebih lagi. Nah, maka orang itu semangat atau tidak semangatnya dilihat dari mananya.
Lihat mana lalu? Lihat dari mana? Semangat apa nggak semangatnya lihat dari mana? Dia kok bisa ada yang semangat, ada yang nggak semangat? Dari mana? Di ganjaran, ya. Apalagi? Apa? Kinerja, ya. Kenapa ada orang yang semangat dalam mengajar, ada yang nggak semangat? Antum merhatiin nggak guru-guru? Guru-guru Al-Quran, coba lihat. Ada yang semangat ngajar itu, semangat sekali dia mengajar itu. Ada yang leye-leye, ada yang biasa-biasa aja, ada yang malas-malesan. Coba kalau misalnya antum di hire oleh Masjid Istiqlal misalnya, misal aja contoh, Masjid Istiqlal Internasional misalnya, gajinya 20 juta sebulan, imam harus khatam, sama ngajar Al-Quran di sana, semangat nggak? Kira-kira semangat nggak sih? Semangat. Kenapa semangat? Nah, karena melihat wah gede, kalau nggak semangat nanti dipecat lagi. Banyak yang lain antri nih, yang lain antrinya banyak. Maka semangat orang itu harusnya ngajar itu benar-benar apa namanya? Benar-benar dia itu dalam mengajarkannya itu. Kenapa? Gajinya sudahlah gede, terus saingannya banyak. Salah-salah dia dipecat nanti, susah nyari kerjaan zaman sekarang ini. Semangat pasti dia ngajar itu. Atau dia malas-malasan? Siapa yang mau ngasih gaji 20 juta zaman sekarang ini? Tapi kalau misalnya coba ada di musola atau misalnya langgar kecil misalnya, dia ngajar, nggak tahu, nggak ada yang tahu, nggak digaji, dia masih semangat. Nggak digaji, semangatnya luar biasa itu. Siang malam ngajar terus dia itu. Pagi petang ngajar dia. Apa kira-kira yang bikin dia semangat itu coba? Hah? Zuhud. Apalagi? Apa Pol? Imbalan. Imbalan dari siapa? Nah, imbalan daripada sisi Allah. Makanya dia menghargai pengajaran dia itu, dia tahu ini bakal diganjar oleh yang maha kaya. Dia yakin betul itu bakal diganjar. Antum kalau misalnya dijanjikan, misalnya ada musola kecil di Langgar, mau nggak di sini? Saya gaji 50 juta sebulan. Antum yakin nggak itu Langgar bisa bayar 50 juta itu? Langgar Rewot misalnya ada di tengah hutan sana, yakin nggak dia bisa bayar? Yakin nggak? Yakin nggak Dahis? Kak, yakin? Yakin nggak Ger? Ada langgar kecil yang rewot misalnya tengah hutan, suruh di sini isi, nanti dikasih 50 juta kata DKM-nya itu. Yakin nggak? Penduduknya itu miskin-miskin, petani-petani. Nah, padahal dijanjikan 50 juta. Tapi yang di masjid besar tadi itu, misalnya nama masjidnya Istiqlal Internasional misalnya, 20 juta, masih besaran yang tadi itu 50 juta. Semangat dia itu, kenapa? Karena dia yakin ini mampu bayar saya. Kalau yang itu nggak mampu bayar, walaupun misalnya 5 juta, tapi kalau melihat, wah ini mampu bayar, maka orang itu biasanya lebih semangat. Kenapa? Karena dia yakin yang menjanjikan bayaran itu mampu bayar dan mau bayar, dia mampu dan mau bayar. Nah ini contoh-contohnya, contoh duniawi ini. Cuman maksudnya supaya kita paham itu. Maka ada orang yang nggak digaji dia ngajar Al-Quran itu semangatnya luar biasa dia itu. Bukan setengah apa namanya, dia sepenuh hati dia itu mengajarkan itu. Kenapa? Karena dia di-hire oleh Allah Rabbul Alamin. Dia kontrak kerjanya itu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwasanya wa man asdaqu minallahi qila, tidak ada yang lebih jujur janjinya, perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu bayar lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, nanti ngajilah, baca Al-Quran, ngajarkan, dan harapkan balasannya di akhirat. Nanti akan ada orang-orang yang ngaji itu karena minta bayaran di dunia. Ya, Nan, ini lagi menunjukkan rasa cinta bagaimana? Akan ada orang-orang yang ngajar Al-Quran itu dan dia minta bayarannya di dunia. Kata Rasul, jangan begitu. Nggak akan pernah kita itu puas kalau misalnya mendapatkan bayaran di dunia ini, nggak akan pernah puas, kurang terus. Nah, maka kita kontraknya, karena kita ini kan punya selera kita ini tinggi, maka kontraklah dengan yang mampu bayar kita besar. Biasanya yang bayar besar itu nggak langsung di muka, biasanya itu di akhir, biasanya itu. Ada nggak orang yang mau bayar di muka besar itu? Ya, ini pengusaha nih. Wakil direktur ini gimana, Pak pengusaha? Lihat dulu kerjanya. Nah, makanya biasanya yang besar-besar itu kontrak kita, misalnya kontrak sama perusahaan mana, rumah sakit mana misalnya. Kontrak security sama cleaning service misalnya. DP itu 90%, apa berapa persen kira-kira DP itu? Kecil kan? Nah, yang namanya DP itu kecil, lebih kecil daripada total bayarannya itu. Nah, maka kalau misalnya kita mau dibayar besar, jangan mau disegerakan, akhirkan. Maka dia katakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Seseorang itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka itu. Apa yang disembunyikan itu? Min qurrati a'yun, sesuatu ganjaran yang menyejukkan mata itu, sebagai ganjaran balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, yang ngomong itu Allah itu. Yang ngomong itu Allah. Kalau misalnya yang ngomong itu pengusaha misalnya, kita tahu dia banyak duit dan baik, ada hadiah buat kamu, pasti kamu senang. Wah, langsung berbunga-bunga itu. Misalnya Bahrul, Pak Dokter misalnya. Rul, ada hadiah Rul. Nah, nanti kamu senang. Wah, berbunga-bunga Bahrul itu. Itu baru makhluk, itu baru manusia itu. Sudah sering? Udah laku nih sekarang nih. udah laku, udah laris ini jualannya ini. Ya, karena keutamaan Al-Quran ya. Nah, maka yang menjanjikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita itu semangat, kita itu dijanjikan oleh yang maha kaya, yang kekayaannya itu tidak bisa dibayangkan. Kalau semua makhluk minta yang paling liar. Kita minta yang paling liar itu apa? Kita minta misalnya alam semesta sebanyak yang Allah tahu. Nah, itu baru liar itu. Kalau mau masih minta 1 triliun 2 triliun itu masih kecil sekali. Kalau kita minta apa? Kita minta dibikinkan oleh Allah semesta, alam semesta ini sebanyak jumlah yang Allah tahu. Semuanya bisa minta begitu. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali apa? Jarum dimasukkan ke laut, yang netes itu yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk yang minta paling liar sekalipun. Punya Allah gimana? Punya Allah itu ibarat lautan itu. Kalau lautan itu sampai sekarang itu orang nggak bisa menjelajahi lautan itu, masih banyak rahasia-rahasia di lautan itu, masih banyak.
Nah, jelas nggak? Nah, makanya kita harus tahu dengan siapa kita berbisnis itu. Kalau kita tahu betapa kayanya zat yang kita ajak bisnis itu, zat yang meng-hire kita itu, maka kita akan semangat itu. Maka kita akan meremehkan, kita akan menyampingkan semua aktivitas-aktivitas dunia yang lain itu. Wah, ini ganggu ngajar Quran ini, wah ini ganggu ngurangin hafalan ini, tinggalin. Kita itu punya selera tinggi, harus punya selera tinggi kita itu. Jangan punya selera yang rendah. Diundang sana, undang sini misalnya. Entahlah ceramah atau misalnya ngisi daurah misalnya. Lah santrinya yang jauh-jauh datang, misalnya dia mau sungguh-sungguh menjadi ahlul Quran, dibiarin aja. Nah, jangan begitu. Kita harus tahu bahwa zat yang meng-hire kita ini, dia juga banyak makhluk-makhluk yang lain selain kita itu yang bisa di-hire oleh dia itu. Maka kalau kita nggak layak diganti, udah simpel aja, nggak pusing-pusing. Yang harus pusing itu kita. Nah, jelas sampai sini. Nah, dengan begitu kita tahu harga, itu yang disebutnya tahu harga itu. Kita pergi atau bekerja misalnya di tempat lain misalnya, atau misalnya kita melakukan sebuah aktivitas misalnya, dibandingkan dengan aktivitas kita mengajarkan Al-Quran ini, bandingkan mana ganjarannya itu yang paling besar, itu yang lebih besar yang mana. Nah, maka dengan begitu kita akan harisun ala ta'lim, kita akan semangat nanti ngajar itu. Maka misalnya nanti anak amanahkan, coba ini ada murid, ajarin, mau harus itu. Jangan males-malesan, jangan hari-hari. Kalau dikasih murid itu, ajarkan baik-baik, ngajarinnya itu sepenuh hati, berpikir. Gimana ini? Gak ngerti-ngerti juga anaknya ini. Jangan langsung diteke. Gak ngerti-ngerti. Akhirnya balik bandar. Balikkan lagi muridnya. Balikkan lagi muridnya itu. Nah, maka jangan begitu ya. Harus harisan ala ta'limi, harus semangat. Terus mu'thiran atau mu'athiran lidzalika ala masalih nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat lidururiyah. Nah, inilah yang kata Imam An-Nawawi itu. Jadi kita mengajarkan itu harus membekas, harus harus berpengaruh pengajaran kita itu kepada murid-murid kita. Bagaimana itu bisa mempengaruh? Misalnya aneh, dikasih Allah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang atas izin Allah masih menjaga hafalan. Nah, itu jasa guru aneh itu. Gurunya Bahrul juga. Kayak Haji Abdurrahim ngajarinnya itu membekas itu sampai sekarang. Kenapa kok bisa membekas? Karena mencontohkan teladan yang baik. Gimana kita mau nyuruh murid kita ngaji, kita sendiri nggak ngaji. Jaga hafalan itu, wah kita sampai berbuih-buih ngomong itu, sampai teriak-teriak, sampai berurat-urat sininya itu, nyuruh murid menjaga hafalannya, kita sendiri lalai dalam menjaga hafalannya. Kira-kira muridnya denger nggak itu? Orang gurunya aja memberikan contoh yang baik. Pindah sini, pindah ke sini, pindah ke sana. Ambil meja, mau ambil. Nah, orang gurunya saja mencontohkan yang baik, dan Rasulullah, kurang apa Rasulullah itu? Masih tidak semua mendapat hidayah itu. Abu Lahab nggak dapat hidayah, Abu Jahal nggak dapat hidayah, Abu Sufyan dapat hidayah, Abu Bakar dapat hidayah. Jelas ya? Nah, jadi usahakan kita itu memberikan contoh yang baik
supaya membekas ke hati murid-murid kita itu. Kalau dia melihat kita, maka kita harus kasih contoh yang baik. Ya, bahkan kata Imam An-Nawawi, kalau misalnya ada aktivitas duniawi dan itu tidak darurat, tinggalin, kata Imam An-Nawawi. Utamakanlah ngajarin Al-Quran itu. Kenapa? Nah, Imam An-Nawawi ini paham betul. Dia ini punya selera, Imam An-Nawawi ini. Seleranya tinggi. Dia tahu mana yang berharga, mana yang nggak berharga. Bukan seperti kita yang pergi ke ATM, ngambil stroke, buang duit dalam hal duniawi, dalam hal akhirat. Kan kita begitu. Tapi untuk urusan duniawi kita paham betul, nggak pernah kita itu pergi ke ATM, ada keluar uang, keluar stroke, yang kita ambil pasti duit terus. Karena kita tahu stroke itu nggak lebih berharga daripada duit. Maka kita ambil duit itu, stroke-nya kita buang, atau dua-duanya kadang diambil. Tetapi dalam hal urusan akhirat kita masih sering begitu. Ada buku misalnya, selain buku Al-Quran, bisa novel misalnya, nggak tahu novel Baswedan atau Habib Novel apa aja. Hafalan belum store, baca yang lain gimana? Yang boleh handphone untuk persiapan, karena sebentar lagi mau menikah misalnya, dikasih handphone, masih macet hafalannya medsos, gimana itu? Ada yang tertangkap basah waktu ngaji, begini di bawah meja itu. Sangkanya Allah nggak lihat apa gimana? Allah padahal tertutup meja bagaimana? Nah, maka kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomongin ini untuk nasihat untuk aneh sendiri ini. Ya, insya Allah antum nggak begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kata Imam Nawawi, kalau misalnya ada urusan dunia yang tidak darurat banget, tinggalin. Ini keras sekali hidupnya Imam An-Nawawi ini. Kalau dalam hal urusan duniawi itu beliau makan itu lauk pauknya cuma sejenis. Terus dia nggak mau makan makanannya itu roti yang dikasih sama bapaknya, karena sudah pasti kehalalannya. Roti yang keras itu Imam An-Nawawi. Maka dia mampu untuk menunda kenikmatan sesaat. Dia tunda dulu kenikmatan sesaat supaya dia dapat kenikmatan yang lebih besar. Kalau kita punya akhlak atau punya karakter, kita bisa tunda kenikmatan sesaat. Jadi ada sebuah penelitian itu, di sebuah ruangan itu banyak permen-permen itu, coklat-coklat, permen-permen, anak-anak kecil itu. Karena anak kecil nggak tahu banyak kameranya itu. Kata dia, kamu masuk ke sini. Nah, kalau kamu nggak makan apa-apa di sini, nanti dikasih banyak coklatnya itu. Nah, dia nggak tahu ada satu permen di situ, ditaruh di depannya itu. Kalau kamu makan dapat satu, tapi kalau kamu nggak makan nanti dapat 10, kira-kira begitu. Jadi di shoot itu oleh kamera itu ada anak-anak, dia gini, dia tahan nafsunya itu. Ada yang nggak tahan makan, makan sana sini, dia pikir nggak ada yang lihat itu. Nah, kira-kira begitulah muraqabatullah itu. Kita seperti anak kecil yang tidak merasa bahwa ada kamera yang sedang mengintai itu. Nah, habis itu anak-anak itu diteliti itu. Dari dia kecil sampai dewasa, ternyata anak-anak yang dia tahan itu, tahan nggak ngambil permen itu, dia meminta sesuatu yang lebih besar, nanti kalau sudah selesai berapa menit, nanti kamu dapat lebih banyak, itu lebih sukses itu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk menahan kenikmatan sesaat itu, untuk mendapatkan kenikmatan lain yang lebih besar itu. Banyak modelnya itu, kenikmatan atau wajah kenikmatan sesaat itu ada banyak wajahnya itu. Bisa tidur,
bisa handphone, bisa akhwat, asal jangan istri orang aja, jangan sampai-sampai. Terus apa namanya, macam-macam, bisa pekerjaan. Wah, parlante kan pakaiannya kan di hire oleh misalnya perusahaan besar, padahal dia belum selesai nih hafalannya, itu sedikit lagi misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melepaskan kenikmatan besar yang tadinya kalau misalnya dia mau sedikit saja bersabar, dia akan dapat lebih besar keuntungan itu. Nah, maka ini Imam An-Nawawi mengajarkan kepada kita sesuatu, mengajarkan kepada kita tentang sebuah hakikat mengajar Al-Quran itu, memahamkan kepada kita begini loh yang seharusnya kita lakukan itu supaya kita dapat ganjaran itu yang besar. Jangan mau dapat yang kecil-kecil, jangan mau. Nah, kita ini hidup harus punya selera, maka jangan mau dibayar kecil. Yang bisa bayar besar itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jam 9-nya, udah 1 jam. Sedikit-sedikit saja dulu. Nanti kita lanjutkan faslun ini, belum habis satu paragraf, baru satu paragraf, dan nanti kita selesaikan dulu. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan? Ya, Dikutip dari Imam Ghazali, paragraf itu sesuatu yang suatu belajar namanya sesuatu yang gini, ada ilmu, dia menjelaskan ada bab khusus itu tentang fardu kifayah. Nanti rujuk saja ke sana. Jadi bukan cuman, jadi kata Imam Al-Ghazali itu bukan cuman urusan agama saja, tetapi semua urusan. Nah, kira-kira gitu yang dimaksud tadi itu. Terus pertanyaannya? Berarti misalnya berarti kalau piket berarti baru kita. Iya, bisa jadi masuk itu. Piket itu kalau misalnya satu nggak makan, satu nggak masak, nggak makan semua. Kalau nggak makan menjadi lemas untuk mengaji, menjadi lemas untuk beribadah. Kan sekarang belum makrifat, dalam otaknya itu masih makananlah yang menguatkan saya. Nah, gitu. Kan belum makrifat, sehingga itu bisa jadi termasuk fardu kifayah itu. Nah, maka pas antum masa itu harus semangat. Kenapa? Oh ya Allah, mudah-mudahan dengan masa ini tenaga temanku kuat menghafalkan Al-Quran, aku dapat bagian pahala gitu. Jadi semangat kita itu, piket itu, nggak hari-hari. Wah, kita bersih-bersih toilet, wah nanti dipakai oleh teman-temanku yang nanti misalnya akan punya banyak murid, punya pesantren besar. Aku ada nanam saham di sana, ya walaupun 0, sekian persen saham yang kutanam itu nggak apa-apa. Antum bersihin toilet, misalnya bersihin tempat tidur. Dengan bersih-bersih itu misalnya jadi penyakit itu tidak hinggap, sehingga nanti teman-teman antum sehat, bisa menghafal Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, ibadah dengan benar. Tiba-tiba dia jadi kiai besar, dapat kita pahalanya. Maka mikir itu harus beyond imagination, jadi harus jauh pikiran kita itu, supaya kita semangat. Atur aja diri ini. Kita ini harus paham, harus tahu diri kita itu gimana, sehingga kita harus bisa membujuk diri kita itu untuk beramal itu. Nah, coba berbeda kalau misalnya antum cuman sekedar masak, asal-asal aja nanti kalau misalnya mikirnya nggak begitu. Tapi kalau misalnya antum tadi berpikir seperti yang tadi Ani sampaikan itu, dengan adanya masa ini nanti ini calon-calon kiai-kiai besar, calon-calon hafal-hafal Al-Quran, calon-calon wali Allah yang didatangi nanti oleh banyak orang dari semua penjuru misalnya, wah semangatnya bukan main itu. Gitu, jelas ya. Siapa yang masih malas-malas di sini piket ini? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Jangan malas-malas piket. Sudah dapat semua jadwal piket? Nanti masukin, harus piket. Belajar berkhidmat. Ya.
Rasul aja berkhidmat. Rasul aja berkhidmat. Umar bin Khattab berkhidmat. Malam-malam ngontrol itu berkhidmat. Nah, apalagi kita. Ya, para pemimpin besar itu berkhidmat semua itu. Pemimpin umat itu khadimuhum, pelayan mereka. Maka kita belajar jadi pelayan sebelum kita belajar jadi pemimpin. Kalau kita bisa melayani, insya Allah jadi pemimpin yang adil nanti. Kalau kita mau ngebos aja kerjanya, pengen dilayani aja, kalau jadi pemimpin jadi diktator itu. Jadi diktator, bisa jadi koruptor nanti itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan satu lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, catatlah semua itu dan minta kepada Allah, berdoa, ya Allah, sekarang ini aku belum bisa mengamalkan, ya Allah, mohon ya Allah, bantu aku, mudahkan aku ya Allah. Aku bertawakal kepadamu, aku berserah diri kepadamu ya Allah, jangan kau serahkan urusan itu kepadaku. Nah, begitu itu namanya taktik strategi. Jangan kita mau merubah diri kita sendiri, susah, capek. Tapi kalau Allah yang merubah kita, cepat dan prosesnya mudah. Nah, maka jangan mau ngurusin urusan itu kita urusi sendiri, capek. Jelas ya? Ya, kita cukupkan dulu. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, sedikit-sedikit saja. Walaupun sedikit, nah, mudah-mudahan membekas ke dalam hati kita. Ingat, harus lebih semangat kita dalam piket masa, harus semangat ya. Ngajar nanti, apalagi ngajar nanti harus semangat. Yang diamanahkan dikasih murid harus semangat nanti itu. Apalagi kita yang masih belajar harus semangat supaya kita serap semua ilmu yang guru kita itu punya itu. Berguru sama ini serap, berguru sama ini serap, ya jelas. Perhatikan dulu biar dapat berkah. Ya, jangan banyak ngelanggar. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdhala salawatika ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi afdhala salawatik adada ma'lumatik wa sallim wa barik kadhalik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا وقلوب أهلينا وقلوب والدينا وقلوب أزواجنا وقلوب ذرياتنا وقلوب أولادنا وقلوب أساتذتنا وقلوب تلاميذنا وقلوب طلابنا وقلوب المسلمين والمسلمات حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه عظم رغبتنا فيه عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوم به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واحشرنا مع النبي وأهل الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.